Kantor Imigrasi Kelas 1 Ternate pastikan Provinsi Maluku Utara masih aman dari terpaan virus corona. 9 kasus narkoba diungkap Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease selama Januari 2020. Selamat malam saudara, selamat berjumpa kembali dalam program Berita Maluku hari ini, edisi Sabtu 1 Februari 2020 bersama saya Nastasya Kakisina. Dan saya Abraham Soni Soplantila, kami berdua akan menyampaikan informasi yang telah dihimpun oleh tim redaksi untuk saudara. Dan inilah Maluku hari ini selengkapnya. Informasi yang pertama saudara, Kantor Imigrasi Kelas 1 Ternate memastikan Maluku Utara masih aman dari ancaman virus corona. Untuk itu, masyarakat Maluku Utara diimbau tidak perlu khawatir dengan adanya isu virus tersebut. Sejauh ini pihak Imigrasi Kelas 1 Ternate terus berkoordinasi dengan Dinas Karantina Kesehatan mengantisipasi kunjungan warga negara asing yang terindikasi terpapar virus corona. Jika ditemukan adanya virus tersebut, maka WNA yang bersangkutan akan dipulangkan ke negara asalnya. Wabah virus corona di berbagai negara membuat Kantor Imigrasi Kelas 1 Ternate Maluku Utara mulai berkoordinasi dengan Dinas Karantina Kesehatan setempat. Secara rutin, Kantor Imigrasi Ternate melakukan pengawasan di sejumlah akses pintu masuk ke Maluku Utara. Dari hasil pengawasan, Kantor Imigrasi Ternate memastikan Maluku Utara belum teridentifikasi adanya warga yang terpapar. Kepastian ini diungkap berdasar hasil pengawasannya menunjukkan belum ada warga negara asing yang tertular virus corona. Dari data imigrasi terdapat jumlah kunjungan warga negara asing asal Tiongkok mendekati 80%. Kedatangan mereka untuk bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan dan Halmahera Tengah, Maluku Utara. Kantor imigrasi menyebut warga negara asing asal Tiongkok yang bekerja di Maluku Utara masih aman. Jika adanya informasi warga negara asing teridentifikasi virus corona, maka Dinas Karantina Kesehatan akan berkoordinasi dengan imigrasi untuk segera mengembalikan mereka ke negara asal. Imigrasi Ternate sendiri telah melakukan koordinasi bersama dengan karantina kesehatan. Namun informasi yang kami peroleh juga dari kawan-kawan karantina kesehatan, mudah-mudahan atau insya Allah semoga TKA yang berada di kabupaten tersebut atau mungkin selain Kabupaten Halsel di Taliabu, Kabupaten Kepulauan Taliabu, jangan sampai ada TKA yang teridentifikasi menderita penyakit virus corona dimaksud. Kantor Imigrasi Ternate menjamin warga negara asing yang bekerja di Maluku Utara terus mendapatkan pengawasan secara ketat dari Dinas Kesehatan. Untuk itu warga setempat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpancing dengan adanya isu masuknya virus corona di Maluku Utara. Dari Maluku Utara, Rusdi Samsi, TVRI melaporkan. Informasi lain saudara, 9 kasus penyalahgunaan narkoba diungkap Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease selama Januari 2020. Dari 9 kasus itu, 11 tersangka diproses secara hukum, 3 diantaranya oknum anggota polisi. Selama Januari 2020, Satuan Reserse Narkoba Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease mengungkap 9 kasus penyalahgunaan narkoba di Kota Ambon. 11 tersangka telah menjalani proses hukum, 3 diantaranya oknum anggota polisi. Dari sejumlah kasus yang diungkap tersebut, barang bukti yang disita adalah narkoba jenis sabu-sabu. Barang tersebut didapat dari luar Kota Ambon, yakni dari Makassar, Sulawesi Selatan. Menurut keterangan Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Komisaris Besar Polisi Leo Surya Nugraha Simatupang, para tersangka ini sebagian merupakan pengedar dan sebagian lagi pemakai. 2 ayat 1 ini ancaman hukumannya minimal 4 tahun maksimal 12 tahun dan 114 ini ancaman minimal 5 tahun maksimal 20 tahun. Oke. Kita rilis, yang 3 sudah dirilis kemarin. Iya. 9 dengan 11 tersangka berarti Pak ditambah 5 kemarin ya? Iya, benar, ya benar. 11 tersangka? Iya, totalnya untuk bulan ini 11 tersangka. 11 Januari 2020. Para tersangka dijerat dengan pasal berbeda, yakni pasal 112 dan 114 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 12 sampai 20 tahun penjara. Christine Sipahelut Kurniawan melaporkan.
Merasa tidak ada tindak lanjut, warga Lorong Putri, Desa Batu Merah kembali mendatangi kantor DSA Cabang Ambon untuk menyampaikan keluhan terkait distribusi air bersih ke lokasi mereka. Warga mempersoalkan sistem distribusi air bersih ke rumah mereka yang sudah tidak maksimal. Warga Lorong Putri dan Air Kuning, Desa Batu Merah, kembali menyuarakan keluhan ke kantor DSA Ambon. Keluhan disampaikan ke DSA menyusul tidak teralirnya air bersih dari jaringan milik DSA ke rumah warga di lokasi Lorong Putri. Warga menganggap pelayanan DSA sangat tidak adil dikarenakan jadwal penyaluran yang tidak merata ke semua kawasan pengguna jasa DSA. Kondisi yang dialami warga Lorong Putri hampir sama dengan warga yang berada di kawasan Galunggung, Kebun Cengkeh, dan Air Kuning yang tidak menikmati aliran air bersih sama sekali. Keadaan ini sudah dialami sejak beberapa bulan belakangan. Pihak DSA saat dikonfirmasi selalu berdalih penyaluran terhambat debit air yang mulai berkurang. Padahal dari pemantauan warga, ketersediaan air bersih tetap stabil. Warga menyebut jika pihak PT DSA tidak segera melakukan pemindahan, maka masyarakat akan kembali melakukan aksi serupa untuk menagih janji. Keluhan warga soal distribusi air bersih dari DSA sudah berulang kali disampaikan, namun terkesan diabaikan oleh manajemen DSA. Manajemen DSA seolah tutup mata dengan permasalahan tersebut. Masyarakat berharap pemerintah kota tidak menutup mata dengan sistem pelayanan yang diterapkan pihak DSA selama ini. Untuk itu, warga mendesak pemerintah kota Ambon agar mengevaluasi kinerja manajemen PT DSA Cabang Ambon. Abu Sahabawa, Cak Tamaila, melaporkan. Sementara itu, Saudara, operasional Drain Sukses Airindo dalam penyaluran air bersih ke rumah warga mendapat keluhan dari warga di sejumlah lokasi. Warga mempersoalkan waktu penyaluran yang tidak konsisten dan selalu tidak merata antar satu kawasan dengan kawasan lain. Penyaluran air bersih ke rumah warga dari jaringan pipa Drain Sukses Airindo dianggap tidak merata untuk semua kawasan. Sistem penyaluran bergiliran yang diberlakukan DSA cenderung melimpah di satu kawasan, namun justru mengecil di kawasan lain. Salah satu kawasan yang terparah mengalami penurunan debit distribusi, semisalnya di kawasan Galunggung dan Lorong Putri, Desa Batu Merah. Warga di kedua kawasan ini mengaku sudah beberapa bulan terakhir tidak menikmati aliran air seperti biasanya. Kalaupun di saat teraliri, hanya didapat dari debit yang sangat terbatas. Parahnya lagi, di kawasan Galunggung, aliran air dari DSA nyaris terhenti. Warga pelanggan DSA pun kebanyakan beralih mencari pasokan air dari mobil tangki keliling untuk kebutuhan sehari-hari. Sudah beberapa kali pengaduan dilayangkan ke manajemen DSA, namun tidak pernah ditindaklanjuti. Kedua kawasan tadi hanya sebagian kecil warga yang sampai saat ini masih menunggu jawaban dari manajemen DSA terkait sistem penyaluran yang nyaris tidak dinikmati. Dikhawatirkan masih adanya kawasan lain yang juga mengalami keadaan yang sama. Warga yang resah dengan pelayanan DSA pun meminta adanya perhatian pemerintah Kota Ambon untuk turun langsung meninjau operasional DSA. Warga berharap keluhan pelayanan ini bisa mendapat respon baik dari pemerintah Kota Ambon. Abu Sahabawa, Cak Tamaila, melaporkan. Saudara, Maluku hari ini akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Di era informasi yang semakin cepat, menembus ruang dan waktu, kami hadir memberi kemudahan pelayanan publik. Pelayanan yang profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif.
AHU Online. Kami pasti. Anda kembali menyaksikan Maluku hari ini dan kita ikuti informasi selanjutnya. Ya saudara, aktivitas pengeboran energi panas bumi di Tulehu bukan merupakan penyebab terjadi gempa di kota Ambon beberapa waktu lalu. Hasil pertemuan pemerintah kota Ambon dan PLN bersama para ahli geologi dari ITB dan UI menyimpulkan aktivitas geotermal tidak berdampak pada gempa. Dugaan masyarakat terkait aktivitas pengeboran energi geotermal atau panas bumi berdampak pada gempa bumi yang terjadi di kota Ambon dan sekitarnya beberapa waktu lalu. Kekhawatiran ini belum tentu beralasan, pasalnya harus melalui kajian dan analisa oleh para ahli di bidangnya. Merespon persoalan ini, tim pemerintah kota Ambon bersama DPRD difasilitasi oleh PT PLN Persero menggelar diskusi terkait dengan dampak proyek energi panas bumi di Tulehu yang berlangsung di Jakarta beberapa waktu lalu. Diskusi tersebut menghadirkan sejumlah narasumber berkompeten dari Institut Teknologi Bandung dan Universitas Indonesia. Dalam pertemuan ini didiskusikan kemungkinan gempa yang diakibatkan oleh aktivitas geotermal. Namun ternyata dari hasil kajian dan analisa menyimpulkan aktivitas geotermal tidak berdampak pada gempa bumi. Menurut penjelasan narasumber, pengaruh geotermal terhadap gempa bumi sangat kecil, hanya berupa micro earthquake. Itu pun terjadi saat dilakukan proses pengambilan panas bumi. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Enrico Matita Putih. Menurut Matita Putih, proses geotermal yang dilakukan Tulehu saat ini masih pada taraf pengeboran, dengannya tidak ada hubungan dengan aktivitas seismik yang terjadi beberapa waktu lalu. Dan beberapa kepala SKPD ya, kami bersama-sama difasilitasi oleh PLN melakukan diskusi terkait dengan proyek geotermal panas bumi di Tulehu dengan menghadirkan beberapa narasumber yang kompeten dari ITB maupun dari UI ya. Di sana kami berdiskusi terkait dengan kemungkinan wacana terkait dengan bahwa gempa itu diakibatkan oleh geotermal. Ternyata memang dari hasil kajian, hasil analisa itu sama sekali tidak ada hubungannya ya. Jadi kalau menurut penjelasan mereka pengaruh geotermal terhadap gempa bumi adalah sangat kecil. Itu biasanya istilahnya itu micro earthquake, dan itu terjadi setelah ada proses. Merespon isu tersebut, tim ITB beberapa waktu lalu turun ke Tulehu guna melakukan penelitian. Pemerintah kemudian mengundang tim ITB untuk melakukan sosialisasi geotermal kepada masyarakat. Pemerintah kota berkewajiban memberikan penjelasan kepada warga bahwa rutinitas pengeboran panas bumi tidak memiliki korelasi dengan gempa yang terjadi saat itu. Melkilatus Saule, Udin Sanduan melaporkan. Pembangunan rumah di kota Ambon ke depan akan merujuk pada konstruksi tahan gempa. Hal ini mengingat kondisi kota Ambon yang berada pada wilayah rawan gempa bumi. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon, Enrico Matita Putih menyebutkan pembangunan perumahan baru baik komersil maupun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ke depan akan merujuk pada konstruksi tahan gempa. Hal ini mengingat kondisi geografis Kota Ambon yang rawan terhadap bencana gempa bumi. Ke depan pihak Dinas Pekerjaan Umum akan mengasistensi pekerjaan pembangunan perumahan yang tahan gempa. Dengannya jika terjadi gempa dalam skala tertentu, maka rumah dengan konstruksi tersebut tidak terdampak secara signifikan. Ya, jadi memang kami sekarang dalam melakukan perencanaan terkait dengan katakanlah misalnya perumahan-perumahan baru ya, yang baru tumbuh dari itu komersil maupun dari perumahan MBR, itu memang selalu kami merujuk ke rumah tahan gempa. Mengingat kondisi Ambon yang berada dalam ring of fire dan gempa itu bisa terjadi kapan saja. Jadi memang kedepannya kami semua akan mengasistensi, biasanya mereka membuat perencanaan dan kami akan membantu untuk membuat sebisa mungkin rumah-rumah yang tahan gempa, sehingga kalau gempa yang berada dalam skala yang masih misalnya 5-6 dan sebagainya yang seperti kemarin, itu rumah tidak terdampak seperti itu. Itu sebetulnya sudah ada ya di Kepmen, di PU itu ada terkait dengan rumah tahan gempa. Bukan cuma di PU, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB juga mengeluarkan aturan
terkait dengan rumah-rumah yang dibangun di daerah rawan gempa seperti di Ambon misalnya, itu harus wajib menggunakan konstruksi yang tahan gempa. Menurut Matita Putih, aturan konstruksi rumah tahan gempa telah diatur dalam keputusan Menteri Pekerjaan Umum. Untuk itu ke depan bangunan dan perumahan di kota ini sudah harus dibangun dengan konstruksi tahan gempa. Melki Latusaule Udin Sanduan melaporkan. Gubernur Maluku Murad Ismail dijadwalkan Senin pekan depan akan melantik Kasrul Selang sebagai Sekda Maluku. Kepastian itu disampaikan Gubernur Maluku Murad Ismail yang sudah menerima kepres pelantikan Sekretaris Daerah setelah bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara dan Presiden Joko Widodo di Jakarta. Gubernur Maluku Murad Ismail menjelaskan dirinya telah bertemu dengan Mensesnek dan Presiden Joko Widodo di Jakarta terkait dengan jabatan Sekda Maluku. Dalam pertemuan itu, Gubernur Maluku Murad Ismail mengaku telah menerima kepres pelantikan Sekda Maluku atas nama Kasrul Selang. Ditegaskan, Kasrul Selang ditetapkan sebagai Sekda Maluku karena yang bersangkutan mendapat nilai tertinggi dalam asesmen yang dilakukan beberapa waktu lalu. Sebelum penetapan Sekda Maluku melalui Kepres, ada 3 nama yang dikirimkan pemerintah Provinsi Maluku ke Kementerian Dalam Negeri, yakni Kasrul Selang, Sadli I, dan Sartono Pining. Diterimanya Kepres pelantikan Sekda Maluku atas nama Kasrul Selang itu, Gubernur Maluku Murad Ismail menyatakan akan melakukan pelantikan pada Senin tanggal 3 Februari 2020 pekan depan. Oh sudah, kemarin saya ketemu dengan Pak Prabowo Anum sama Presiden. Saya bilang, gimana tuh? Hari ini kemarin dipanggil, tadi malam, kemarin sore udah langsung turun dari istana, langsung ke ini, udah hari ini saya lantik. Siapa, Pak? Jadi sekdanya sudah, SK-nya sudah, Pak? Sekdanya Kasrul. Kita kirim 3 nama. Iya. Tapi yang di ini Kasrul. SK-nya sudah dibawa, Pak? SK-nya sudah. Udah. Senin lantik. Saya nyesal juga, saya nggak foto, saya nggak kirim buat kalian. Tapi sudah ada. Oke, Pak. Sudah ada. Dari Seknek turun, dari itu juga turun, dari Kemendagri. Tadi malam kan saya sama Kasrul dari sana. Jadwal pelantikan Kasrul Selang sebagai Sekda Maluku itu disampaikan Gubernur Maluku Murad Ismail seusai bersilaturahmi dengan Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Ambon. Gubernur Maluku menegaskan pelantikan Sekda Maluku yang akan dilakukan Senin pekan depan didasarkan atas Kepres yang telah diterima dari Presiden Joko Widodo melalui Mensesnek. Boy Nahrum Edmond Tupan melaporkan. Saluran bendungan irigasi yang mengairi hampir 1.000 hektar sawah di Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram bagian timur tersumbat. Kondisi ini membuat aliran air ke sawah petani berkurang dan terancam gagal panen. Bendungan irigasi ini tersumbat oleh sedimentasi sejak beberapa pekan lalu. Sedimentasi yang menutup saluran air mengakibatkan debit air yang mengalir ke area persawahan menurun drastis. Bahkan di sejumlah area sawah, tanahnya mengering karena air dari bendungan terhenti. Para petani yang resah berusaha mengeruk sedimen di saluran bendungan secara manual. Kendati telah dikeruk, kikisan sedimen masih menyumbat sehingga air yang mengalir tidak sederas sebelumnya. Kondisi ini membuat petani di 4 desa sekitar bendungan hanya bisa pasrah. Desa yang terdampak penyumbatan aliran bendungan yakni Desa Waisamet, Waikatambaru, dan Waimatakabo. Para aparatur desa sudah menyampaikan kondisi ini kepada pihak terkait dengan meminta perhatian Balai Wilayah Sungai Maluku untuk menindaklanjutinya. Hampir 1.000 hektar lahan padi yang ditanami di sekitaran Kecamatan Bula Barat itu jika ini tidak ditangani maka pasti gagal panen. Olehnya itu kami minta ada penanganan segera dari pihak Balai Sungai wilayah Maluku Utara untuk segera melirik kami di sini. Minimal mendatangkan 1 ekskavator untuk standby di bendungan ini untuk menggaruk ketika terjadi banjir dan sebagainya.
Bila masalah tersebut tidak segera ditangani, maka kondisi sawah milik warga di keempat desa semakin kering dan padi yang ditanam terancam mati sebelum dipanen. Hingga kini petani di keempat desa masih menanti tindak lanjut dari Balai Wilayah Sungai Maluku. Dari Seram bagian timur, kontributor TVRI Mansyur Boinau melaporkan. Masih dari Seram bagian timur, saudara, tenaga perawat di Kabupaten Seram bagian timur dihimbau untuk siap bertugas di wilayah-wilayah pelosok. Himbauan ini dimaksudkan untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi semua masyarakat, terkhususnya masyarakat di Seram bagian timur. Himbauan untuk para tenaga perawat di Kabupaten Seram bagian timur menjalani tugas di semua wilayah pedalaman disampaikan Bupati Seram bagian timur Abdul Mukti Keliobas saat menghadiri pelantikan dan rapat kerja pengurus Persatuan Perawat Nasional Indonesia PPNI Kabupaten Seram bagian timur. Keliobas mengatakan seruan ini disampaikan mengingat masih ada tenaga perawat yang enggan bertugas di wilayah pelosok. Sebagian besar lebih memilih bertugas di Kota Bula karena pertimbangan kemudahan akses serta ketersediaan sarana pendukung. Padahal sebagai tenaga medis, perawat harus siap mengabdi memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan di semua wilayah, termasuk daerah pedalaman. Menanggapi seruan ini, Ketua Umum DPP PPNI Harif Fadila mengatakan, guna memotivasi perawat untuk bertugas di semua wilayah terutama di pedesaan, maka perlu perhatian serius semua pihak, terutama pemerintah daerah, dalam menyediakan sarana dan prasarana pendukung. Faktor perawat, tetapi juga faktor bagaimana dukungan pemerintah daerah di daerah-daerah tersebut agar perawat bisa melaksanakan profesinya dengan baik. Pertama misalnya fasilitas, yang kedua adalah perlindungan. Ini menjadi penting. Manakala fasilitas dan perlindungan itu dirasa cukup dalam arti bukan berlebihan, untuk bisa kita lakukan, saya kira setiap perawat pasti dia kembali pada hitohnya akan mengabdi pada masyarakat. Harif Fadila menambahkan pihaknya terus mendorong perawat untuk selalu siap ditempatkan di mana saja. Salah satu langkah yang dilakukan adalah membentuk perawat desa melalui program Satu Desa Satu Perawat yang telah diberlakukan di sejumlah daerah. Saat ini pihaknya mendorong agar program tersebut juga dibentuk di Kabupaten Seram bagian timur. Setelah ada peraturan Bupati Seram bagian timur tentang program itu, nanti tenaga perawat akan diakomodir untuk memberikan pertolongan pertama pada masyarakat yang membutuhkan penanganan darurat. Dari Seram bagian timur, kontributor TVRI Mansyur Boinau melaporkan. Saudara, Maluku hari ini akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Kami mohon maaf atas kesalahan yang terjadi dan kita ikuti informasi selanjutnya. Saudara, SMA Negeri 12 Ambon akan melaksanakan ujian sekolah berstandar nasional dengan 2 mode. Kedua mode tersebut masing-masing berbasis komputer secara offline dan berbasis kertas pensil. Ujian sekolah berstandar nasional bagi siswa SMA akan dilaksanakan Maret mendatang. Seluruh mata pelajaran akan diuji dalam ujian sekolah berstandar nasional dimaksud. Di SMA Negeri 12 Ambon, ujian sekolah berstandar nasional akan dilaksanakan dengan 2 mode. Kedua mode tersebut masing-masing berbasis komputer yang offline dan berbasis kertas pensil. Hal ini disampaikan Kepala SMA Negeri 12 Ambon, Freddy Penturi di Ambon. Menurut Penturi, sekolahnya akan memberlakukan ujian sekolah berstandar nasional secara offline. Tetapi ada beberapa mata pelajaran tertentu akan yang dilakukan berbasis kertas pensil. Kita untuk ujian sekolah itu kita lakukannya secara offline. Ada mata-mata pelajaran yang memang kalau tidak bisa di offline, kita pakai kertas pensil saja supaya mempermudah prosesnya, dan yang kita upayakan untuk offline ini bisa jalan. Di SMA Negeri 12 Ambon tahun ini terdapat 199 siswa kelas ujian. Penturi sangat mengharapkan seluruh siswanya dapat mencapai hasil maksimal baik dalam ujian sekolah berstandar nasional maupun ujian nasional yang dilakukan berbasis komputer.
Capaian maksimal ini dimaksudkan agar seluruh lulusannya dapat dengan mudah mencari perguruan tinggi negeri guna melanjutkan pendidikan mereka. Otnil Kotadini dan Andre Uktosea melaporkan. Sementara itu, Saudara, ujian sekolah berstandar nasional bagi siswa SMK akan dilaksanakan Februari mendatang. Sementara ujian nasional baru dilaksanakan pada tanggal 16 Maret. Kepala SMK Negeri 4 Ambon berharap seluruh siswa kelas ujiannya dapat mencapai hasil positif dalam kedua ujian dimaksud sehingga memuluskan langkah mereka untuk melanjutkan pendidikan masing-masing. Sesuai peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, pelaksanaan ujian nasional berstandar nasional bagi siswa sekolah menengah kejuruan di tanah air akan berlangsung pada tanggal 24 Februari hingga 2 Maret tahun 2020. Sementara bagi siswa SMA, ujian sekolah berstandar nasional baru akan dilaksanakan pada tanggal 3 hingga 11 Maret. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Nomor 43 Tahun 2020. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Nomor 43 Tahun 2019. Dengan ketentuan ini, maka Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Kota Ambon serius dalam mempersiapkan siswanya menghadapi ujian sekolah berstandar nasional maupun ujian nasional yang dilaksanakan berbasis komputer. Persiapan siswa kelas ujian sekolah itu dilakukan sejak November tahun lalu. Dengan persiapan yang sangat matang ini, Kepala SMK Negeri 4 Ambon, Kris Uktosea berharap seluruh siswa kelas ujiannya dapat mencapai hasil yang maksimal dengan nilai sesuai standar rata-rata yang telah ditetapkan. Ya, paling tidak mereka memiliki prestasi yang baik, artinya nilai yang standar, ya. Bahkan diharapkan melebihi standar, ya. Karena bagaimanapun juga nilai itu juga menjadi harapan mereka untuk masa depan mereka. Jadi lewat pemantapan, lewat semua itu, harapan sekolah itu untuk anak-anak ini tercapai cita-cita mereka, masa depan mereka itu menjadi terjawab, ya. Apa yang mereka cita-citakan itu menjadi terjawab untuk masa depan dan kehidupan mereka ke depan. Penegasan Kepala SMK Negeri 4 Kota Ambon itu disampaikan di Ambon beberapa waktu lalu. Capaian maksimal ini sangat diharapkan agar seluruh siswa kelas ujiannya dapat berhasil dan dapat melanjutkan pendidikan sesuai cita-cita mereka. Otnil Kotadini dan Andre Uktosea melaporkan. Guna membuka akses koordinasi ke sesama anggota, manajemen koperasi semestinya berbasis aplikasi. Dengan koneksi aplikasi, tugas pelayanan dari seluruh anggota bisa terpantau dan lebih terstruktur. Perlu adanya sistem pelayanan berbasis aplikasi dikemukakan pengurus Puskopdit Badan Koordinasi Kredit Union Kalimantan, Pastor Linus Oge, saat memaparkan materi pelayanan prima di hadapan anggota Koperasi Kredit Union Hati Amboina. Menurut Pastor Linus Oge, dengan metode kerja berbasis aplikasi akan membuka lebih luas konektivitas antar koperasi dalam satu manajemen. Terbukanya akses ini semakin memudahkan para anggota koperasi dalam berinteraksi dengan nasabah maupun anggota lainnya. Dengan keunggulan inilah, Pastor Linus Oge meminta anggota Koperasi Kredit Union Hati Amboina mengadopsi metode ini dalam pelayanan kepada masyarakat di Maluku. CU Hati Amboina juga terintegrasi dalam program Puskopdit ini. Mereka juga diharuskan juga menggunakan aplikasi yang sama ini. Dan rencana pada tahun buku 2020, CU Hati Amboina akan terpasang aplikasi tersebut dan juga semakin dipersiapkan sehingga dengan demikian setelah tahun 2020 ini Hati Amboina itu akan dalam jejaring kerjasama dengan 44 CU primer akan terlaksana dengan baik. Pastor Linus Oge berharap implementasi pelayanan berbasis aplikasi semakin memudahkan anggota Koperasi Kredit Union menjalankan tugas pelayanan. Sebagai acuan, pengurus Puskopdit ikut memberikan pendampingan teknis penggunaan aplikasi pelayanan bagi anggota Koperasi Kredit Union Hati Amboina. Yasser Tuarita dan Hamzah Tomia melaporkan. Untuk menggairahkan sektor pariwisata di daerah, perlu ada sinergitas dalam penyelenggaraan event pariwisata di tiap daerah. Dengan bersinergi, maka setiap daerah di Maluku bisa menunjukkan ciri khas kearifan lokal sebagai daya tarik pariwisata.
Perlunya koordinasi dari level provinsi ke kabupaten kota akan ikut menentukan perkembangan pariwisata di tiap daerah di Maluku. Hal ini diungkapkan Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Maluku, Samsul Bahri Joy Sangaji baru-baru ini. Menurut Joy Sangaji, masih lemahnya koordinasi dan sinergitas cenderung membuat penyelenggaraan event pariwisata daerah tidak berdampak besar. Untuk membenahi ini, Dinas Pariwisata dari tingkat provinsi akan memperkuat koordinasi ke kabupaten kota agar penyelenggaraan event pariwisata daerah bisa memunculkan keunikan maupun ciri khas yang lebih kuat. Dengan menampilkan ciri khas daerah, tentu menjadi kekuatan dalam menarik minat wisatawan datang berkunjung ke tiap daerah di Maluku. Kita berupaya semaksimal mungkin sehingga ada sinergitas dengan kabupaten kota, 11 kabupaten kota di Maluku. Nah, ini yang kita terus mendorong sehingga apa yang dilakukan ini adalah memang harus memunculkan keunikan yang khas itu yang kita jual di sana. Nah, ini terus kita perbaiki seperti tadi kami sampaikan. Dalam beberapa waktu ke depan juga kita akan mengeluarkan kalender event Maluku. Untuk memperkuat koordinasi, Dinas Pariwisata Maluku akan mengevaluasi beberapa event pariwisata daerah yang dinilai tidak terlalu berdampak signifikan. Selain itu juga akan diintensifkan koordinasi terkait jadwal event yang paten agar menjadi pedoman bagi wisatawan yang berminat ke Maluku. Yasser Tuarita dan Hamzah Tomia melaporkan. Dan saudara, informasi tadi mengakhiri perjumpaan Anda dengan kami dalam Maluku hari ini. Akhirnya saya Nastasya Kagisina. Dan saya Abraham Soni Soplantila mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan selamat berakhir pekan.